Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam ibadah keluarga pada saat ini. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kuduskan ibadah di keluarga kita ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami diperkenankan kembali untuk bersama-sama beribadah di keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian juga ibadah ini kami serahkan sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhir, terlebih lagi pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah untuk kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tentu ada masa-masa di mana kita di bawah, ada masa-masa di mana kita di atas. Tetapi tidak selamanya orang di bawah lalu tidak pernah ke atas, tidak. Juga demikian, tidak selamanya orang di atas selalu di atas, pasti dia akan mengarah ke bawah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kondisi kita. Ketika kita di atas, mungkin bisa kita memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Tetapi pertanyaannya,
Apakah ketika kita pada saat di bawah, kita tidak bisa memberikan belas kasih? Apakah ketika kita di bawah, kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada yang lain? Saya percaya bahwa walaupun kita di bawah sekalipun, kita tetap dituntut untuk memberikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dalam sebuah kisah 5 roti dan 2 ikan. Kondisi para murid bagaimana, saudaraku? Kondisi para murid terbatas. Kondisi para murid karena mengikuti Tuhan Yesus, mereka hanya membawa bekal tidak banyak. Tetapi banyak orang mengikuti rombongan daripada Tuhan Yesus. Bahkan ketika hari menjelang malam, mereka disuruh pergi oleh para murid-murid dengan meminta kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah Tuhan menyetujui permintaan para murid untuk menyuruh orang-orang banyak itu pergi? Tidak, baik saudaraku. Tuhan Yesus tidak menyetujui permintaan para murid. Bahkan dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Apa jawab para murid? Kami cuma hanya punya ini, 5 roti dan 2 ikan. Mungkin dalam bahasa yang lain, kami terbatas. Tidak mungkin kami bisa memberi makan sebanyak ini, 5.000 orang. Belum perempuan dan laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak maksud saya. Nah saudaraku, dikasih Tuhan Yesus Kristus, jumlah yang sangat besar. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, apa cukup? Tetapi Tuhan berbicara lain. Kamu harus memberi mereka makan. Tapi cuma punya ini Tuhan. Benar, engkau punya itu. Kemudian Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Tuhan mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah walaupun yang di tangan Tuhan Yesus itu sedikit, yang ada di tangan para Tuhan Yesus dan para murid itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika mereka memecah-mecahkan dan membagikan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, apa yang terjadi? Dikatakan sisa 12 bakul. Artinya apa? Artinya untuk menjadi berkat tidak perlu menunggu kita hebat. Menjadi berkat tidak perlu menunggu kita menjadi kaya. Menjadi berkat tidak perlu menunggu ketika kita berpunya. Menjadi berkat bisa kita mulai pada saat ini. Apapun yang terjadi, walaupun mungkin kita ada pada titik yang terendah, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin tidak harus berbicara dengan harta. Kita bisa menjadi berkat dengan sapaan kita. Kita bisa menjadi berkat perhatian kita dan lain sebagainya. Kita bisa menjadi berkat. Belas kasih Allah harus ada di dalam diri kita. Seperti Kristus yang telah berbelas kasihan di kayu salib menebus dosa manusia. Dia menebus dosa kita karena ia mengasihi manusia. Dan karena kasihnya kepada manusia, hidupnya menjadi berkat. Bahkan saya dan saudara diberkati, bukan? Bahkan saya dan saudara diselamatkan. Yang sebenarnya tidak pantas tetapi dipantaskan oleh Allah. Ini menjadi berkat. Artinya apa? Belas kasih Allah mendatangkan sukacita. Belas kasih Allah mendatangkan berkat bagi banyak orang. Allah telah menjadi berkat bagi saya dan saudara. Maka tugas kita pada saat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun saat ini kita terbatas. Mungkin pada saat ini kita pada posisi yang mungkin remuk redam karena COVID-19. Tetapi kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat. Seperti para murid yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus, engkau harus memberi mereka makan. Artinya apa? Engkau harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita juga sama, harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak perlu yang spektakuler, yang sederhana kita mulai. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi hidup kita harus jadi berkat. Dan ketika kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat teduh dan berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami diajar bahwa belas kasih Allah menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga diminta untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun hidup kami ada di bawah, walaupun hidup kami penuh dengan kesulitan,
tetapi kami tetap harus menjadi berkat. Seperti para murid harus menjadi berkat, kami pun mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan. Baik mereka yang sakit, Tuhan Yesus memberikan pemulihan. Yang sepuh, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka semua. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan Yesus berkati yang sekarang bergumul akan pekerjaan mereka. Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Di tengah-tengah pergumulan mereka kami percaya Engkau tetap memberikan kekuatan, Engkau tetap memberikan penyertaan, sehingga gereja bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja adalah kami juga harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu meneladan cinta-Mu. Demikian juga ya Tuhan, karena COVID-19 ini banyak sekali yang mengalami pergumulan. Kami serahkan pergumulan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan memberikan indah pada waktunya. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang berupaya untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan berkati pula. Tuhan tolong dan berikan kami kebijaksanaan agar kami mampu mendukung pemerintah kami untuk segera menuntaskan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya kita diberkati olehnya. Marilah kita memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memuji nama Tuhan. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita berdoa syukur dan berdoa Bapa kami. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan persembahan kami. Tuhan kuduskan sehingga menjadi alat Tuhan bagi pelayanan kami khususnya di Petoran. Dan menyerahkan sepenuhnya majelis gereja yang merawat persembahan kami. Kiranya Tuhan sendiri memberikan kebijaksanaan dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dan kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan dan biarlah ini semakin menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kita tetap diberikan waktu untuk memperbaharui iman kita. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepadanya. Maka tetaplah melakukan belas kasih. Maka belas kasih yang Tuhan berikan kepada kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Marilah kita undur dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.